Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lucia Samia Bribe, NIM 206111006, Prodi PGSD kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran di SD. A. Metode konvensional atau metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang berikut kekurangan dari metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Yang berikut kelebihan dari metode ini ialah: pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. 2. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. 3. Guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. 4. Dapat diikuti oleh sejumlah anak didik yang banyak. 5. Mudah dilaksanakan. B. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan dari metode diskusi kelompok ini sebagai berikut. Pertama, memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Yang kedua, siswa mampu berpikir kritis. 3. Mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. 4. Mengambil satu atau lebih alternatif pemecahan masalah. 5. Mendorong siswa memberikan masukan untuk memecahkan masalah. 6. Siswa menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain. Yang kedua, kekurangan dari metode diskusi ini yaitu: yang pertama, cocok digunakan untuk kelompok kecil. Yang kedua, tema diskusi terbatas. 3. Diskusi oleh orang-orang yang suka berbicara. 4. Dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. C. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain: siswa menjadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Siswa menjadi lebih fokus dan terarah pada materi. Pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kelebihan dari metode demonstrasi ini antara lain: yang pertama, siswa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Yang kedua, penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. 3. Meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi lisan karena bukti konkret bisa dilihat.
Yang berikutnya, kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati. Yang kedua, jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. 3. Tidak semua materi bisa didemonstrasikan. 5. Memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa mendemonstrasikan dengan baik. D. Metode ceramah plus. Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Metode pengajaran ini menggunakan lebih dari satu metode, misalnya metode ceramah plus tanya jawab. Metode ini secara ideal disertai dengan penyampaian materi dari guru, pemberian peluang pada siswa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti dan pemberian tugas di akhir pengajaran. Yang berikut metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ini dilakukan dengan memberikan materi secara lisan, kemudian disertai dengan diskusi dan pemberian tugas di akhir sesi. Yang berikut metode ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Metode ini merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan. Metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa dilakukan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihannya ialah siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Kedua, menurut Saiful Bahari, 2000 siswa menjadi lebih berhasil dalam mengambil inisiatif dan tanggung jawab. Kekurangan dari metode ini yaitu hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri. 2. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. 3. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran yang menggunakan aksion berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Kelebihan dari metode percobaan ini yaitu, pertama, metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan dibuktikan melalui percobaan. 2. Siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi dengan percobaan-percobaan. 3. Metode ini akan menghasilkan siswa dengan jiwa peneliti dan suka mencari tahu dan mengembangkan keilmuan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kekurangan dari metode percobaan yaitu kekurangan alat seringkali menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih. Eksperimen dilakukan pada jam kelas yang terbatas, sehingga percobaan yang dapat dilakukan terbatas. Metode ini cocok untuk beberapa tipe pelajaran saja, seperti biologi, teknologi, dan lain. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode pengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber-sumber pengetahuan bagi siswa. Metode pengajaran ini dilakukan dengan pendampingan oleh guru ataupun orang tua, jika usianya masih terlalu muda. Pendampingan dilakukan untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat sejarah, di alam, atau lainnya. Kelebihan metode karya wisata antara lain.
Metode ini merupakan metode modern yang memanfaatkan interaksi dengan lingkungan nyata. Bahan yang dipelajari ketika sekolah bisa langsung dilihat secara nyata, misalnya bangunan bersejarah. Pengajaran dengan metode ini bisa merangsang siswa untuk lebih kreatif. Metode pengajar ini sangat menyenangkan dan tidak jenuh. Kekurangan metode karya wisata antara lain memerlukan perencanaan yang matang, memerlukan persiapan yang disetujui oleh banyak pihak. Seringkali metode pembelajaran ini lebih mengutamakan tujuan rekreasi daripada tujuan pembelajarannya. Membutuhkan biaya yang cukup mahal, memerlukan pengawasan dari pihak guru dan orang tua. Keselamatan dan perlindungan dari faktor penting. Metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode pengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Kelebihan metode latihan keterampilan ini yaitu metode ini melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dengan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengolah bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Melatih kreativitas seni siswa. Melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Kekurangan metode latihan keterampilan yaitu siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Menghambat bakat siswa yang lainnya, sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Waktu yang terlalu lama dalam melaksanakan latihan bisa menimbulkan kebosanan dan kehilangan minat dari siswa. Metode pemecahan masalah atau problem based learning. Metode PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakannya hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihan metode ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus. Siswa aktif dalam menyelesaikan pendapat dan diskusi. Suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Kekurangan dari metode ini yaitu metode ini lebih cepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Perlu adanya triangle atau kasus pemicu yang baik agar diskusi dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran. Perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas meluruskan alur diskusi. Diskusi bisa berjalan terlalu panjang, lebar pada satu topik bahasan, dan memakan waktu apabila semua siswa berpendapat pada satu topik. Pendapat siswa mungkin sama atau mirip yang seharusnya sudah tidak perlu disampaikan lagi. Metode perancangan. Metode perancangan merupakan metode pengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Kelebihannya, membangun pola pikir kritis dan kreatif siswa sehingga lebih luas dan mampu memecahkan masalah. Metode ini mengasah siswa untuk dapat mengintegrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu dan berguna nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan dari metode perancangan ini yaitu kurikulum yang ada belum menunjang metode pengajaran ini. Metode ini hanya bisa dipelajari atau diperoleh ketika ada event perlombaan. Dibutuhkan bimbingan dari guru yang khusus dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan. Membutuhkan fasilitas dan sumber yang mendukung pelaksanaan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.